Arga tidak pernah percaya pada takdir, sampai matanya bertemu dengan Rania di antara riuh rendah stasiun kereta senja itu. Rania, dengan syal biru muda yang melambai di tiup angin peron, sedang tertawa lepas bersama teman-temannya. Bagi Arga, seorang arsitek muda yang hidupnya diatur oleh garis lurus dan perhitungan presisi, tawa itu terasa seperti kekacauan yang indah. Mereka berkenalan. Hari-hari Arga yang tadinya monokrom, kini dipenuhi warna. Rania adalah seorang pelukis idealis yang melihat dunia dalam sapuan kuas emosi. Mereka adalah dua kutub yang berbeda, namun saling melengkapi dengan cara yang tak terduga. Namun, cinta tak pernah menjadi perjalanan yang mudah. Rintangan pertama datang dari keluarga Rania. Mereka adalah keluarga terpandang yang telah menjodohkan Rania dengan Bima, putra seorang kolega bisnis ayah Rania. Di mata mereka, Arga hanyalah seorang arsitek biasa dengan masa depan yang tidak pasti, tidak sebanding dengan Bima yang sudah mapan. "Rania, ini demi kebaikanmu," kata ayahnya suatu malam. Suaranya tegas, namun syarat akan kekhawatiran. "Cinta saja tidak cukup untuk hidup." Arga mendengar cerita itu dari Rania dengan hati yang berat. Ia melihat keraguan di mata Rania. Bukan keraguan akan cintanya, tapi keraguan akan kemampuannya melawan keinginan keluarganya. "Aku tidak akan memintamu melawan keluargamu," kata Arga pelan, menggenggam tangan Rania di kedai kopi langganan mereka. "Tapi aku akan membuktikan pada mereka bahwa aku pantas untukmu." Perjuangan Arga dimulai. Dia bekerja 2 kali lebih keras. Siang hari dia merancang bangunan, malam hari dia mengambil proyek-proyek desain interior tambahan. Kantung matanya menghitam, waktu tidurnya berkurang. Tetapi setiap kali dia merasa lelah, bayangan senyum Rania memberinya kekuatan. Dia tidak sedang berusaha menimbun harta untuk menyaingi Bima. Dia sedang membangun fondasi. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah pria yang bertanggung jawab, yang tidak akan membiarkan Rania hidup dalam kekurangan. Bukan kekurangan materi, tapi kekurangan usaha dan komitmen. Sementara itu, Bima yang merasa posisinya terancam mulai bergerak. Dia menggunakan pengaruhnya. Beberapa proyek besar yang hampir Arga dapatkan tiba-tiba dibatalkan di menit-menit terakhir. Klien yang sudah setuju mendadak mundur dengan alasan yang dibuat-buat. Arga tahu siapa dalangnya. Dia marah, tapi dia menolak untuk membalas dengan cara kotor. "Jika aku harus kehilanganmu," katanya pada Rania suatu malam saat hujan turun deras di luar jendela apartemen kecilnya, "aku ingin kehilanganmu dengan cara terhormat. Bukan karena aku dijatuhkan, tapi karena kamulah yang memilih pergi." Rania menangis. "Aku tidak akan kemana-mana, Arga, tapi aku takut." "Jangan takut, pegang tanganku." Puncak perjuangannya datang saat pameran lukisan solo Rania pertama. Ayah Rania hadir, begitu pula Bima. Arga datang dengan sebuah map besar di tangannya. Ketika pameran hampir usai, ayah Rania menghampiri Arga. "Anak muda, saya dengar proyek terbesarmu gagal. Mungkin ini saatnya kamu sadar." Arga tersenyum tipis. "Pak, saya mungkin menghilangkan proyek itu, tapi saya tidak menghilangkan harga diri saya." Arga lalu membuka map yang dibawanya. Isinya bukan proposal bisnis, isinya adalah sketsa-sketsa. Sketsa sebuah rumah kecil yang indah di atas bukit menghadap matahari terbit. Setiap detailnya dirancang dengan cinta. Ada studio melukis dengan jendela kaca besar yang menghadap ke taman, persis seperti yang selalu Rania impikan. "Ini bukan istana," kata Arga, suaranya bergetar menahan emosi, namun tatapannya lurus ke ayah Rania. "Saya belum bisa membangun ini sekarang, mungkin butuh 5, mungkin 10 tahun, tapi ini adalah janji saya. Saya tidak bisa menjanjikan Rania kekayaan seperti yang Bima tawarkan.
tapi saya berjanji akan mendedikasikan sisa hidup saya untuk membangun rumah ini. Tempat di mana dia bisa tertawa sebebas yang saya lihat di stasiun kereta senja dulu. Ayah Rania terdiam. Dia melihat sketsa itu, lalu beralih menatap putrinya. Mata Rania berkaca-kaca menatap Arga dengan cinta yang meluap. Di mata itu, ayahnya tidak melihat keraguan, hanya kepastian. Bima yang berdiri tak jauh dari situ menggenggam tangannya. Dia bisa membeli lukisan termahal di pameran itu, tapi dia tahu dia tidak akan pernah bisa membeli tatapan mata Rania yang seperti itu. Perlahan, ekspresi keras di wajah ayah Rania melunak. Dia menepuk bahu Arga. Dengan singkat, dia berkata, "Rumah yang bagus," sebelum berbalik pergi. Itu bukan persetujuan penuh, tapi itu adalah sebuah celah, sebuah pengakuan. Malam itu, Arga dan Rania berdiri di balkon pameran menatap lampu kota. "Perjuangannya belum selesai kan?" bisik Rania. Arga menarik Rania ke dalam pelukannya. "Belum, mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi selama kamu di sini," katanya, menunjuk ke jantungnya, "aku akan terus berjuang. Untukmu, untuk kita." Rania tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada Arga. Dia tahu, lelaki dalam pelukannya ini mungkin tidak memiliki dunia untuk ditawarkan. Tapi dia rela berjuang melawan dunia untuknya. Dan bagi Rania, itu lebih dari cukup.